Selamat malam pemirsa, bertemu kembali bersama saya Bona Azari Disak dalam program laporan khusus KTT ke-43 ASEAN 2023. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo diagendakan memimpin langsung 4 agenda pertemuan akhir ASEAN dengan mitra ASEAN. 3 dari pertemuan itu adalah ASEAN dengan India dan PBB, serta pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia. Apa saja yang menjadi fokus ASEAN dalam pertemuan tersebut? Berikut kami hadirkan rangkumannya untuk Anda. ASEAN dan India menjadi pertemuan pertama di hari ketiga KTT ke-43 ASEAN. Presiden Joko Widodo menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Narendra Modi di JCC pada Kamis 7 September 2023. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan ASEAN dan India dapat bekerja sama memanfaatkan potensi besar Samudra Hindia untuk pengembangan ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim, dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan. Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya kerjasama ASEAN dan India dalam menanggulangi kejahatan maritim seperti perampokan, penyeludupan manusia, narkotika, dan illegal fishing. Kita harus mampu menjadikan lautan sebagai a sea of cooperation, bukan a sea of confrontation, yang harus terus dijaga stabilitasnya, yang harus terus dijaga kedamaiannya. Dengan menghormati hukum internasional, mendorong habit of cooperation, dan membangun arsitektur kawasan yang inklusif. Usai bertemu Perdana Menteri India, Presiden Joko Widodo melanjutkan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres di JCC Jakarta. Dalam pidato pembuka, Presiden menyatakan keprihatinannya dengan situasi global saat ini. Presiden menekankan ASEAN dan PBB perlu bergandengan tangan menjaga perdamaian dan mengatasi berbagai tantangan, termasuk isu Myanmar. Menjawab hal itu, Antonio Guterres memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam upaya mendamaikan dunia dan melihat ASEAN sebagai mitra penting dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. A privileged partner of the United Nations with a leading role in peace and security, a leading role in sustainable development, in climate action, in human rights, and we are determined to develop and strengthen as much as possible our cooperation with Indonesia and our cooperation with ASEAN. Congratulations, Mr. President, on your absolutely outstanding leadership of ASEAN during this period. Selanjutnya pada siang hari, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan bahwa Australia memiliki posisi spesial selain sebagai mitra komprehensif sekaligus penghubung kawasan Pasifik. Oleh karena itu, ASEAN dan Australia sama-sama memiliki kepentingan, sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga Indo-Pasifik tetap damai dan stabil, dan menjadikannya sebagai epicentrum of growth. ASEAN sangat menghargai dukungan Australia terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, serta partisipasi aktif Australia dalam ASEAN Indo-Pacific Forum, terutama peran aktif PM Albanese. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi ASEAN 2023 berlangsung sampai tanggal 7 September 2023. Tepat di hari terakhir KTT ASEAN 2023 ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia mengedepankan dan menghormati nilai kesetaraan di antara negara-negara di Asia Tenggara saat mengemban keketuaan pada KTT ASEAN 2023. Implementasi nilai kesetaraan menjadi faktor kunci untuk memperkuat persatuan di kawasan. Dan pemirsa, berikut pidato selengkapnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam upacara penutupan KTT ke-43 ASEAN 2023. Selama 3 hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan 90 outcome documents dan sejumlah kesepakatan
kesepakatan konkret dengan mitra. Selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir. Jujur saya katakan, ini menguatkan harapan, ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang stabil, dan kawasan yang sejahtera. Mari kita kukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas. Ini adalah fondasi kunci yang akan mengantarkan ASEAN ke masa depan lebih baik untuk rakyat dan untuk dunia. Selanjutnya, Presiden menyerahkan tongkat estafet keketuaan ASEAN 2024 kepada Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone. Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 berakhir. Presiden mengucapkan terima kasih atas dukungan negara ASEAN dan mitra yang telah mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Presiden mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerjasama. Tongkat estafet Ketua ASEAN 2024 diserahkan secara simbolis oleh Indonesia kepada Laos sore ini 7 September 2023. Lantas pemirsa, bagaimanakah seluk-beluk Laos sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2024? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Indonesia resmi menyerahkan tongkat estafet keketuaan ASEAN 2024 kepada Laos sebagai pemimpin berikutnya. Serah terima secara simbolis tersebut dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone di penghujung acara KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center pada Kamis 7 September 2023. Dalam sejarah ASEAN, Laos bergabung di tanggal yang sama dengan Myanmar, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997 sebagai anggota ke-9. Bergabungnya Laos ke dalam ASEAN dilakukan melalui pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia. Sepanjang menjadi anggota ASEAN, Laos tercatat telah menjadi tuan rumah KTT ASEAN sebanyak 2 kali, terhitung saat KTT ke-10 ASEAN 2004 dan KTT ke-28 dan 29 pada 2016 lalu. Secara resmi, Laos dikenal dengan nama The Lao People's Democratic Republic atau Republik Demokratik Rakyat Laos. Kata Laos sendiri berasal dari kata lansang yang berarti kerajaan jutaan gajah. Berdiri pada 2 Desember 1975 dengan ibu kota Vientiane, sistem pemerintahan Laos berupa kabinet parlementer dengan sistem partai tunggal yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos atau PRRL. Laos sendiri dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Di antara negara anggota ASEAN, jumlah penduduk di Laos terbilang kecil dan menduduki peringkat kedua setelah Brunei Darussalam. Melansir dari laman Population Today, jumlah penduduk Laos saat ini sebesar 7.652 juta jiwa dengan luas wilayah 236.000 km persegi. Demografi Laos berbeda dengan negara ASEAN lainnya. Laos tidak memiliki kawasan pesisir atau laut, sehingga transportasi darat dan udara menjadi mobilitas kegiatan perekonomian dengan negara tetangga seperti Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Itulah profil singkat Laos yang akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN berikutnya. Pemirsa, konferensi KTT ke-43 ASEAN 2023 resmi ditutup di Jakarta. Berikut kutipan hasil konferensi KTT ke-43 ASEAN yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Setelah melalui proses yang panjang dan sulit, akhirnya kita berhasil mensepakati EAS Leaders Joint Statement mengenai epicentrum of growth. Sekali lagi, ini bukan proses yang mudah, tarik-menarik geopolitik yang sangat kental, mengingatkan saya seperti saat G20 di Bali. Tapi, alhamdulillah, konsensus tercapai. Selain itu, ASEAN sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik terus bekerja keras, berkolaborasi, dan mengajak seluruh pihak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia dan ASEAN juga terus mensuarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara berkembang, termasuk hak untuk mensejahterakan rakyatnya melalui hilirisasi industri. Dan kesepakatan di bidang ini, alhamdulillah juga berhasil kita capai untuk
pengembangan end-to-end ekosistem EV yang didukung penuh oleh RRT, Jepang, dan Korea. Terakhir, terkait Myanmar, ASEAN akan terus melanjutkan upaya Indonesia melalui keketuaannya telah menyampaikan 5 langkah ASEAN untuk membantu Myanmar. Salah satunya melalui pembentukan mekanisme Troika. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi terkait dengan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN. Tetaplah bersama kami.